Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proses pengolahan kopi dengan teknologi yang dimodifikasi untuk memberi nilai tambah, mengatasi masalah, dan atau meningkatkan efisiensi proses. Saya, Raza Afarizi, sebagai moderator pada diskusi kali ini, dan anggota saya, Andrian Pardede, Fani Eriani, Rani Ramayanti, dan Siti Albir. Untuk materi pertama, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengolahan kopi. Pengolahan kopi secara kering. Pengolahan kering sangat cocok mengolah kopi Robusta karena tanpa fermentasi sudah didapatkan kopi dengan mutu yang baik. Pengolahan kering hanya digunakan untuk mengolah kopi hijau. Pengeringan buah kopi memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu, bergantung pada cuaca. Standar penuntasan pengeringan buah kopi yang baik adalah pengeringan sampai kadar air mencapai maksimal 12,5%. Dan berikut bagian alir pengolahan kopi secara kering. Yang pertama yaitu panen, sortasi buah kopi, pengeringan, pengupasan, sortasi kembali biji kopi, dan yang terakhir pengemasan dan penyimpanan. Selanjutnya, proses pengolahan kopi yang akan dijelaskan oleh Andrian Pardede. Kepada saudara, dipersilakan. Ya, yang kedua pengolahan kopi semi basah. Proses kopi secara semi basah merupakan proses pasca panen kopi untuk menghasilkan kopi dengan cita rasa yang khas dan biji kopi berwarna gelap dengan fisik kopi agak melengkung. Secara umum, biji kopi yang diproses secara semi basah memiliki mutu yang lebih baik. Proses pengolahan semi basah berbeda dengan basah pada tahapan metode pencucian semi basah tidak begitu banyak menggunakan air seperti metode basah. Ketika proses memasuki tahap akhir akan terlihat berbeda, yang dimana biji kopi olahan semi basah akan memiliki bodi yang jelas dan berpotensi untuk sajian kopi espresso. Selanjutnya, pengolahan kopi secara basah. Pengolahan kopi secara basah dilakukan melalui 8 tahap, yaitu sortasi, pengupasan kulit kopi, fermentasi, pencucian, pengeringan, pengukuran kadar biji, dan pengudangan. Berikut ini adalah bagian alir pengolahan kopi secara basah. Yang pertama adalah panen, kemudian dilakukan sortasi pada buah kopi. Pada tahap berikutnya adalah pengupasan kulit buah merah, fermentasi, pencucian. Tahap berikutnya adalah pengeringan, kemudian dilanjutkan dengan pengupasan kulit tanduk dan kulit ari, dilakukan sortasi biji kopi ulang, dan pada tahap akhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fani Eriani. Kepada saudara, dipersilakan. Upaya untuk meningkatkan mutu kopi. Penerapan pengolahan basah yaitu buah kopi yang akan melalui proses sortasi dan fermentasi yang dipercaya dapat meningkatkan cita rasa kopi. Tetapi pada pengolahan basah ini membutuhkan air yang sangat besar sehingga menimbulkan dampak lingkungan. Upaya meminimalkan air proses pengolahan pada pengupasan dan pencucian yaitu merupakan modifikasi teknologi basah. Analisis mutu fisik dan cita rasa kopi dibutuhkan untuk menentukan rentang optimum penggunaan air yang dapat diterapkan pada pengolahan kopi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Rani Ramayanti. Kepada saudara, dipersilakan. Nilai tambah. Proses nilai tambah terbentuk apabila terdapat perubahan bentuk dari produk aslinya, sehingga pembentukan nilai tambah ini penting dilakukan petani, guna untuk meningkatkan pendapatannya. Proses pembentukan nilai tambah pada kopi Arabica terjadi pada proses pengolahan kopi gelondong ke kopi HS, kopi ose, dan kopi bubuk. Nilai tambah kopi Arabica digunakan sebagai sumber cita rasa. Sedangkan kopi Robusta digunakan sebagai campuran untuk memperkuat daya tahan. Kopi Arabica memiliki cita rasa yang lebih baik, tetapi memiliki daya tahan yang lebih lemah dibandingkan kopi Robusta. Kopi yang terlalu kering akan mengkerut dan menghasilkan terlalu banyak biji hancur pada saat pengupasan. Kopi yang tidak kering memiliki kadar air tinggi dan cenderung cepat rusak akibat serangan jamur dan bakteri. Penanganan pasca panen sangat mempengaruhi mutu kopi. Melalui proses giling basah, mutu biji kopi yang dihasilkan lebih bermutu dibandingkan pengolahan kering.
Kopi yang terbaik pun dapat menghasilkan flavor astringen jika dipanen pada saat belum matang atau dibiarkan terlalu lama sebelum diolah. Pengolahan basa menghasilkan aroma lebih baik dan rasa asam. Buah yang lebih tua menghasilkan biji keriput, sedangkan yang lebih tua lagi menghasilkan biji hijau tidak keriput. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Albir. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kopi cold brew. Nah, kopi cold brew itu merupakan kopi modifikasi cara penyeduhannya. Modifikasi kopi itu bertujuan untuk menambahkan nilai jual, selain itu juga untuk menambah variasi rasa dari kopi tersebut. Nah, kopi cold brew itu merupakan teknik penyeduhan kopi dengan menggunakan air dingin, yang dimana direndam dengan air dingin selama 12-24 jam. Nah, sifat-sifat kopi cold brew itu memiliki pH sekitar 6,3, memiliki nikotin cold brew 63 gram, kopi panas itu 40 mg. Yang ketiga itu biasanya menggunakan kopi ukuran medium atau digiling kasar. Yang keempat itu adalah penyajian kopi 1,125 kg kopi giling kasar dalam kantong berpori direndam dalam 19-20 liter air selama 12-24 jam. Bila konsentrasi jumlah air hanya 1/4 atau sekitar 5 liter. Selain itu, kopi cold brew itu bertujuan untuk meningkatkan metabolisme minuman untuk mood booster karena memiliki kandungan kafein. Yang ketiga itu lebih nyaman di perut karena memiliki keasaman yang lebih rendah sehingga cold brew itu dapat mengatasi iritasi usus, gangguan pencernaan, asam lambung. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Demikianlah paparan dari kelompok 6. Pada teman-teman dan Bapak, kami minta maaf jika ada kesalahan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.